Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Senang sekali kita boleh bersama-sama masuk dalam ibadah, sekalipun online, tapi saya percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tetapi Dia bisa hadir kapanpun dan dimanapun pada saat hati kita terbuka kepada Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan hidup kami, sedemikian dekatnya sehingga Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang terbaik dalam hidup kami, dan apa yang patut terjadi atas hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, karena kami ingin menyatakan ketergantungan kami kepadamu. Kami mau menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, termasuk segala permohonan kami kepadamu Tuhan. Apapun yang kami minta, apapun yang kami harapkan kepadamu Tuhan, biarlah semuanya terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk menerima apapun keputusan-Mu, baik pada saat Engkau berkata yes, maupun pada saat Engkau berkata wait, even pada saat Engkau berkata no, sekalipun bagi kami. Ajar kami untuk kami boleh menerima apapun keputusan-Mu, karena kami yakin bahwa keputusan-Mu itulah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kami hanya kepadamu. Biarlah Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk kami boleh memahami apa yang Kau ingin sampaikan bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara. Berapa sering kita merasa sepertinya Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu seakan-akan tidak adil, dan Tuhan itu sepertinya berpangku tangan dalam hidup setiap kita. Apakah mungkin setiap permohonan kita selalu akan dijawab oleh Tuhan? Belum tentu. Karena ada banyak pertanyaan kita maupun permintaan kita yang mungkin dijawab Tuhan dengan kata tidak. Namun apapun keputusan Tuhan atas segala permohonan dan keinginan kita, saya mau ajak kita untuk selalu setuju dengan Tuhan. Mengapa? Karena ketika Tuhan berkata tidak sekalipun, saya yakin bahwa itu demi kebaikan kita. Nah, untuk itu saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara, dan saya mau mengajak kita untuk membuka firman terlebih dahulu yang terambil dari kitab Markus 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Baik, kita akan membacanya. Markus 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untukku dan untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua kita, bahkan dunia, mengenal betul bahwa Tuhan Yesus itu sebagai sebuah simbol kasih sayang. Keempat kitab Injil pun mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa betapa besar belas kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Ia begitu mudah jatuh kasihan.
Ia bahkan ikut menangis saat melihat penderitaan dan kesedihan orang lain. Maka jika kemudian dikatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata tidak kepada mereka yang sedang memerlukan Dia, kepada mereka yang meminta keadilan, dan kepada mereka yang kelaparan, bagaimanakah pendapat kita? Apakah itu berarti Tuhan Yesus tidak mempunyai belas kasihan? Atau bahkan kejam? Atau kita juga mungkin bertanya, kapan Tuhan Yesus melakukan hal itu? Mari kita amati dan temukan kebenaran dan makna dari tindakannya sehubungan dengan apa yang kita baru baca saat ini. Tuhan Yesus berkata tidak kepada orang sakit. Perhatikan apa yang kita baca tadi. Di perikop sebelumnya dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum dan melakukan banyak mujizat kesembuhan di sana, termasuk kepada ibu mertua Petrus yang diikuti oleh banyak penduduk kota itu. Namun pagi-pagi benar ketika Tuhan Yesus berdoa, Petrus datang dan mengatakan bahwa semua orang mencari dia. Jelas kedatangan orang-orang itu untuk disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus justru bergegas meninggalkan Kapernaum dan meninggalkan orang banyak itu. Mengapa ia melakukan itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin menjadi alasannya adalah bahwa sebagai manusia ia tetap saja terbatas. Ia tidak bisa hanya tinggal di satu tempat dan mengabaikan kota-kota lain. Ya, dalam hidup kita pun kita harus mengatur prioritas ini. Entah itu untuk pelayanan, pekerjaan, atau kesibukan apapun, kita tetap harus menyadari bahwa secara manusia kita tetap terbatas. Sehingga berkata tidak kadang harus dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-38, Tuhan Yesus dengan jelas menjawab bahwa ia harus pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil. Mengapa? Karena itulah alasan ia datang. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk menjadi juru selamat di suatu tempat, tetapi ia punya visi yang jauh lebih besar. Visinya bukan hanya menyembuhkan jasmani, tetapi terlebih lagi jiwa dan kehidupan kita. Kita berhadapan dengan pilihan melakukan yang baik atau yang terbaik. Mana yang kita pilih? Di sini Tuhan Yesus memberikan pelajaran tentang memiliki prioritas. Kadang kita harus atau perlu berkata tidak, karena ada prioritas yang lain untuk melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus juga berkata tidak kepada orang yang meminta keadilan. Ketika seseorang sedang berada di posisi terhormat, maka pendapatnya akan lebih didengar. Ini juga yang terjadi pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang banyak terpesona dengan pengajarannya,
Seseorang meminta dia untuk menjadi hakim atas perkara pembagian warisan dengan saudaranya. Tetapi bukannya merasa tersanjung, Tuhan Yesus justru menolak permintaan itu. Ia bahkan menegur orang itu dengan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini mungkin kita juga sering terjebak untuk melakukan dan mengurusi semua hal. Namun hati-hati, karena hal itu seringkali justru membuat kita bertindak demi menyenangkan keinginan orang saja. Banyak pemimpin misalnya terlibat masalah hanya karena ia melangkah di wilayah yang di luar wewenangnya. Berkata tidak bukan dosa. Bijaklah dalam bertindak. Lalu Tuhan Yesus juga berkata tidak kepada orang yang lapar. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-1 sampai ke-15, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melakukan suatu mujizatnya yang paling terkenal, yaitu memberi makan 5.000 orang. Peristiwa itu membuatnya semakin terkenal. Banyak orang pun mencari dia. Tetapi ketika orang-orang itu berhasil bertemu dengannya, Tuhan Yesus yang tahu motivasi mereka justru menegur dengan begitu keras. Bukannya memberi roti, ia justru berkhotbah tentang roti hidup. Akibatnya, banyak orang kecewa dan meninggalkannya. Kita bisa baca itu di dalam kitab Yohanes 6. Lalu apakah Tuhan Yesus tidak butuh atau tidak tahu kebutuhan orang-orang tadi akan roti? Oh, tentunya dia tahu. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak mau terjebak menjadi sekedar mencari popularitas diri atau penyedia hal-hal duniawi saja. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita, bukan? Kadang manusia terjebak untuk melihat kasih sebatas yang kelihatan saja. Jangan keliru, Bapak Ibu Saudara. Membantu orang lain jelas sangat baik. Tetapi ketika kasih hanya terbatas pada hal-hal lahiriah, maka itu bukan kasih yang diajarkan Alkitab. Ya, tidak perlu harus memiliki banyak harta lebih dahulu baru kita bisa mengasihi. Dan bukan karena kita mendapat sesuatu dari orang lain atau dari Tuhan, maka barulah kita merasa dikasihi. Tuhan Yesus memang menolak memberikan roti dunia, tetapi ia memberikan roti hidup. Mengasihi bukan sekedar memberi, lalu kita lepas tangan begitu saja. Tapi biarlah tindakan kasih kita disertai tanggung jawab atas pemahaman kebutuhan, bukan sekedar keperluan orang-orang yang kita tolong. Katakan tidak pada dunia jika hal itu
membuat kita mengorbankan surga. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Sama-sama katakan, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua B, aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong. Jika apapun yang kita doakan dijawab ya oleh Tuhan, tidak akan ada masalah, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana jika jawaban dari Tuhan adalah tidak? Umumnya reaksi negatif yang kita tunjukkan, bukan? Kita kecewa, bersungut-sungut, mengeluh, marah,
dan kemudian menyalahkan Tuhan. Kita tidak siap menerima kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jika Tuhan tidak mengiyakan atau menolak permintaan kita, bukan berarti Tuhan itu pilih kasih atau bertindak jahat kepada kita. Tuhan berkata tidak kepada kita oleh sebab kita salah berdoa. Apa yang kita minta dalam doa semata-mata hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan daging kita sendiri. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apapun karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian dikatakan di dalam kitab Yakobus 4. Terkadang jawaban Tuhan terhadap doa kita adalah tunggu. Orang banyak berpendapat bahwa menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, sehingga kita tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Ketidaksabaran menunggu jawaban dari Tuhan inilah yang sering kali menjadi penyebab kegagalan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Daud dalam Mazmurnya menasihati, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sudah menjadi sifat alamiah bahwa manusia pada umumnya menginginkan segala sesuatu secara instan. Dan ketika pertolongan Tuhan sepertinya berlambat-lambat, kita pun menyerah di tengah jalan dan tidak lagi berdoa. Berdoa itu membutuhkan konsistensi dari orang yang melakukannya. Itu sebabnya jangan menyerah sampai kita melihat Tuhan bertindak. Bapak Ibu Saudara, kalaupun suatu saat dalam hidup kita Tuhan berkata tunggu, bukan Tuhan sengaja mengulur-ngulur waktu, tetapi Ia tahu waktu yang tepat dan terbaik bagi kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaan. Ia ingin menguji kesabaran kita, menguji ketekunan kita, dan mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Satu hal, Bapak Ibu Saudara, yang pasti, Tuhan berjanji. Dan janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Jadi ada 3 hal yang penting yang harus kita selalu ingat. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Di dalam waktu Tuhan. 3 hal. Kehendak, kekuatan, dan waktu Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan Tuhan di dalam waktu Tuhan. Sebab di dalam kitab Yeremia 33 ayat ke-14 berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman-Nya, bahwa aku akan menepati janji yang telah ku katakan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memohon segala sesuatu daripada Tuhan, jangan hanya mengharapkan tangannya,
tetapi lebih daripada itu, wajahnya. Biarlah Ia menambahkan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Mujizatnya masih terjadi. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Dengan iman katakan bersama, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Kami percaya segalanya
akan menjadi indah. Kami percaya mujizat-Mu ada. Kami percaya takkan pernah kekurangan. Berkat-Mu melimpah, kami terjaga aman bersama-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau. Di saat kami sedang mengalami sesuatu yang kami tidak mengerti, pada saat kami sedang mengalami perkara-perkara yang tidak mampu kami pahami, Tuhan. Di saat kami merasa Engkau begitu jauh, di saat kami merasa Engkau berpangku tangan, seakan-akan Engkau tidak melakukan sesuatu atas hidup kami. Apa yang kami minta tidak pernah Engkau jawab. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu, Tuhan. Dan kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau, Tuhan. Apapun keputusan-Mu atas hidup kami, bahkan di saat Engkau berkata tunggu, bahkan di saat Engkau berkata tidak sekalipun, kami tetap mau setuju dengan Engkau, Tuhan. Sebab kami tahu Engkau akan menjawab, Engkau akan bertindak sesuai dengan waktu-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk setia di dalam segala keadaan kami hari ini, apapun bagaimanapun keadaan kami. Sebab kami tahu satu hal, bahwa Engkau yang paling mengerti kami, Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau tidak pernah berpangku tangan atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami belajar tentang ketulusan, sehingga kami terbebas dari semua motif yang tidak murni. Ajar kami untuk mengasihi-Mu tanpa menuntut balasan, dan mampukan kami, Tuhan, untuk tidak menyimpan kekecewaan. Walaupun di saat kami tidak mengerti cara-Mu, atau setiap pertanyaan dan permohonan kami kepadamu, di saat kami tidak mengerti cara-Mu atas setiap segala sesuatu dalam hidup kami itu, bantu setiap kami untuk selalu setuju, bahkan di saat Engkau berkata tunggu, bahkan tidak sekalipun, atas apa yang kami minta kepadamu, karena kami tahu Engkau pasti sedang mempunyai maksud yang terbaik di balik setiap jawaban apapun bagi kami. Buatlah atas hidup kami sesuka, semau dan sekehendak-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya itu pasti yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.